Bayangkan matahari pagi terbit di atas pesisir utara Pulau Jawa, jauh sebelum gedung-gedung tinggi berdiri, sebelum hiruk-pikuk kendaraan menguasai jalanan ibu kota. Di tempat yang kelak dikenal sebagai Batavia dan akhirnya menjadi Jakarta, hamparan rawa, hutan bakau, dan sungai-sungai besar masih mengalir tenang membawa cerita purba. Dan dari tanah inilah kisah suku Betawi bermula. Sebuah suku yang tidak lahir dari satu nenek moyang, melainkan dari pertemuan banyak bangsa, dari perjalanan panjang sejarah, hingga akhirnya membentuk identitasnya sendiri. Tanah bernama Sunda Kalapa. Sebelum nama Betawi dikenal, wilayah ini disebut Sunda Kalapa, sebuah pelabuhan penting kerajaan Sunda sekitar abad ke-14. Kapal-kapal dari Tiongkok, Gujarat, Arab, hingga Nusantara berlabuh membawa rempah, kain, dan keramik. Di tepi pelabuhan, seorang pemuda lokal, sebut saja Warsa, melihat kapal asing datang dan pergi. Suatu hari ia berkata kepada ayahnya, "Bapak, kenapa banyak sekali orang asing datang ke sini?" Sang ayah tersenyum. "Karena tanah kita kaya, nak. Siapa yang menguasai Sunda Kalapa, menguasai jalur dagang." Ketika Fathahilah dari Demak menyerbu Sunda Kalapa pada 1572 dan menamainya Jayakarta, suasana berubah. Perang, perdagangan, dan perpindahan manusia mulai menciptakan campuran penduduk. Disinilah bibit pertama Betawi lahir. Orang Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India mulai tinggal berdampingan. Dari Jayakarta ke Batavia, campuran bangsa di balik tembok kota. Pada awal abad ke-17, VOC mendirikan Batavia. Kota itu dibangun seperti kota Belanda, lengkap dengan kanal-kanalnya. Namun di balik tembok kokohnya, penduduknya sangat beragam. VOC membutuhkan banyak pekerja, budak, serdadu, pedagang, dan buruh dari berbagai penjuru. Mereka didatangkan dari Bali, Maluku, Sulawesi, Benggala, Tiongkok, hingga Persia. Jika kita mengikuti langkah seorang perempuan Bali bernama Niluh yang menjadi pekerja rumah tangga di rumah seorang pedagang Belanda, kita bisa merasakan bagaimana campuran budaya mulai terbentuk. Niluh bertemu seorang lelaki dari Makassar. Mereka menikah dan punya anak. Tetangga mereka adalah keluarga Tionghoa yang berjualan gula. Sementara di ujung jalan, tinggal keluarga Arab yang baru datang dari Hadramaut. Anak-anak mereka tumbuh bersama, memainkan permainan yang memadukan bahasa, gerakan, dan kebiasaan. Dari mereka kelak lahirlah identitas baru orang yang hidup di Batavia, atau dalam lidah setempat, orang Betawi. Tahun 1740, geger pecinan dan gelombang perubahan. Salah satu peristiwa besar yang membentuk karakter penduduk Batavia adalah tragedi 1740, geger pecinan. Ketika konflik antara VOC dan komunitas Tionghoa memuncak, banyak orang Tionghoa yang selamat melarikan diri keluar tembok kota. Di kampung-kampung luar Batavia, mereka hidup berdampingan dengan penduduk lokal. Mereka membawa budaya, kuliner, bahasa, kesenian, dan pola hidup yang kemudian menyatu dengan tradisi setempat. Di salah satu kampung itu, seorang pemuda setengah Tionghoa, setengah Bugis bernama Kian, belajar silat dari guru Betawi lama. Ia belajar kesenian gambang kromong dari komunitas Tionghoa dan kelak memperkenalkannya ke kampung sebelah. Inilah cikal bakal salah satu kesenian khas Betawi. Lahirnya identitas baru, orang Betawi. Menjelang abad ke-19, percampuran ini semakin kuat. Suku-suku yang awalnya terpisah mulai membentuk komunitas stabil. Mereka membangun rumah panggung, mengadakan hajatan, membuat tradisi baru, dan memakai bahasa yang unik. Bahasa mereka terbentuk dari campuran Melayu Pasar, Sunda, Jawa, Arab hingga Portugis. Itulah bahasa yang kini kita kenal sebagai bahasa Betawi. Ketika seorang lelaki Arab Betawi menikahi gadis Sunda Betawi, dan tetangganya berasal dari Bali Betawi serta Tionghoa Betawi, mereka tidak lagi menyebut diri berdasarkan suku lama. Mereka berkata, "Kita orang Betawi." Disinilah identitas suku Betawi resmi terbentuk, sekitar abad ke-19. Ciri khas budaya Betawi dari lenong ke ondel-ondel. Kesenian. Lenong lahir dari perpaduan teater Melayu dan pengaruh Tionghoa. Gambang kromong memadukan alat musik Tionghoa dan Nusantara.
Tanjidor berasal dari musik tiup ala Eropa, dibawa oleh budak, lalu diwariskan ke masyarakat Betawi. Tradisi. Upacara pernikahan Betawi memadukan nuansa Arab, Marawis, Hadrah, Melayu, baju kurung, Cina, perhiasan merah, Sunda, seserahan. Ikon ondel-ondel. Ondel-ondel yang kini dikenal sebagai boneka raksasa Betawi, dulunya adalah boneka penjaga kampung, semacam simbol pelindung dari roh jahat. Wajahnya dipengaruhi budaya Dayak, Sunda, dan etnis lainnya. Abad ke-20. Jakarta merekah dan identitas Betawi berjuang. Ketika Indonesia merdeka dan Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota, orang Betawi yang dulu tinggal di pusat kota mulai bergeser ke pinggiran karena urbanisasi besar-besaran. Kampung-kampung Betawi berkurang, namun budaya mereka justru makin dikenal luas melalui film Benyamin Sueb, musik gambang kromong, tarian, dan kostum adat. Banyak tokoh Betawi bangkit menjaga identitas mereka, dari ulama, seniman, hingga sesepuh kampung. Betawi hari ini, pewaris kota dan penjaga warisan. Kini, Betawi adalah identitas resmi dalam daftar suku bangsa Indonesia. Mereka dikenal ramah, ceplas-ceplos, penuh humor, dan memegang kuat adab pergaulan. Di Setubabakan, kebudayaan Betawi dirawat. Bau kerak telur, soto Betawi, bir peletok, dan dodol Betawi mengingatkan setiap pengunjung bahwa siapapun yang pernah singgah di Jakarta pasti bertemu jejak Betawi. Cerita yang terus hidup. Saat matahari sore tenggelam di balik gedung pencakar langit Jakarta, ingatlah bahwa kota ini berdiri di atas sejarah panjang pertemuan manusia. Suku Betawi bukan hanya suku yang lahir dari darah satu leluhur, melainkan dari keberagaman yang menyatu dari kisah cinta, perdagangan, peperangan, dan persahabatan berbagai bangsa. Mereka adalah penjaga cerita kota, pewaris tanah yang dulu bernama Sunda Kalapa, Jayakarta, Batavia, lalu Jakarta. Dan selama masih ada tawa di warung kopi, suara rebana di pesta kawinan, atau candaan khas, "Lu kate ape?" Selama itu pula, Betawi tetap hidup.